Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, malam hari ini kita akan coba kupas tema tentang the power of letting go. Jadi ternyata ada kekuatan tersembunyi dari sikap kemampuan seorang hamba untuk melepaskan. Letting go itu apa ya? Apa yang Anda pahami tentang letting go? Sikap pasrah ya. Kemampuan untuk melepas. Sikap melepas sesuatu yang itu memang di luar kendali kita. Karena yang seringkali membuat kita itu menderita dalam hidup ketika kita berusaha masuk ke dalam satu zona, satu ruang yang itu di luar kendali kita. Padahal kita harus clear, punya kebijaksanaan untuk membedakan mana hal yang itu memang di dalam kendali kita dan mana yang itu di luar kendali kita. Tapi masalahnya banyak di antara kita yang begitu terobsesi, begitu melekat, stres untuk hal-hal yang sebenarnya itu di luar kendali kita. Nah, maka ini penting untuk kita bahas, karena begitu kita punya kemampuan ini, itu efek sampingnya banyak dalam hidup. Efek samping positif, ya. Kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, sampai kesuksesan, keberhasilan, peak performance, ya. Dan kita akan terus bertumbuh sampai level yang paling baik, insya Allah. So, apa itu kekuatan dari letting go? Kita akan coba kupas pelan-pelan. Yang pertama, kenapa letting go itu penting? Karena dalam diri kita itu ada yang namanya inner block. Bapak Ibu. Inner block itu apa? Hambatan yang ada di ruang dalam. Istilahnya gitu. Jadi kondisi mental atau kondisi emosional yang itu menjadi hambatan dalam diri kita. Itu inner block. Definisi mudahnya. Semacam beban batin yang itu memberatkan langkah kita atau setidaknya mengganggu langkah kita. Nah, inner block ini yang seringkali mengunci kita untuk bisa bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Padahal adalah sebuah keniscayaan. Kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang hamba, dari hari ke hari, dari momen ke momen, dari waktu ke waktu, harus selalu menjadi lebih baik. Ya, kalau kualitas diri kita sama dengan hari kemarin, itu kita sudah masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Kita masuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Nah, tapi yang membuat kita itu terkadang terganggu langkahnya, berat untuk bisa maju, ada hambatan untuk bertumbuh. Hambatan itu kita sebut dengan inner block. Bentuknya bisa macam-macam. Yang pertama, mungkin bentuknya berupa emosi negatif yang tidak bisa dia lepaskan atau mungkin nggak mau dia lepaskan. Maka kita bahas letting go malam hari ini. Bagaimana supaya kita bisa melepas hambatan itu? Jadi yang pertama bentuknya bisa dalam bentuk emosi negatif. Atau yang kedua, bisa juga inner block itu berbentuk kemelekatan. Dalam beberapa kesempatan udah sering kita bahas ya tentang kemelekatan.
Jadi banyak di antara manusia yang terlalu attach, yang terlalu terobsesi, yang terlalu melekat dengan apa yang dia inginkan. Justru akhirnya kemelekatan itulah yang membuatnya semakin jauh daripada dari apa yang dia inginkan. Padahal kalau kita bisa melepas kemelekatan itu, kalau dalam diksi yang sering kita dengar, tawakkal 'ala Allah. Dia bisa qanaah. Dia bisa menerima kondisi dirinya saat ini apa adanya dengan kedamaian hati, kemudian dibingkai juga tetap dengan azam yang kuat, tekad yang kuat, tapi tanpa kemelekatan, justru dia lebih mudah untuk bisa meraih apa yang dia inginkan. Jadi inner block itu yang pertama bisa berupa emosi negatif, atau yang kedua bisa dalam bentuk kemelekatan. Batin yang terlalu terobsesi dengan sesuatu, sampai akhirnya dia nggak mau melepas itu, dia pegang terus. Kalau istilahnya itu obsessive controlling. Ya. Jadi lawan dari letting go, lawan dari beautiful surrender itu, kawan-kawan, itu namanya obsessive controlling. Apa itu obsessive controlling? Eh, apa ya? Perasaan itu yang merasa semuanya harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu obsessive controlling. Jadi lawan dari letting go itu semua harus serba sempurna, semua harus sesuai dengan keinginan. Nah, itu obsessive controlling. Padahal semestinya kondisi mental orang yang beriman itu justru beautiful surrender. Fatawakkal 'ala Allah. Nah, ada banyak kalau kita ngomongin hambatan ruang dalam atau inner block ini, jenis-jenisnya banyak. Tadi bisa berupa sikap mental atau kondisi emosional, bisa berupa emosi negatif atau mungkin kemelekatan. Ini karena gambarnya ada 4 batu, saya pilih 4 aja yang kita bahas malam hari ini. Yang pertama itu hambatan yang pertama, inner block yang pertama yang ingin coba kita kupas malam hari ini adalah tentang fear of self. Apa itu fear of self? Bahasa lainnya ya self-doubt. Artinya sikap ragu, meragukan diri sendiri. Meragukan kemampuan diri. Nah, itu fear of self. Itu yang pertama. Ini saya rangkum dari, ada satu teori yang menarik, namanya itu teori tentang anti-success mentality. Jadi ternyata di antara banyak sekali mentalitas yang akan menghambat diri kita untuk bisa maju dan bertumbuh, itu yang paling inti di antaranya ada 4. Nah, ini 4 ini yang saya tulis di slide ya. Yang pertama fear of self. Rasa ragu, meragukan diri. Rasa takut nggak mampu. Takut nggak bisa. Takut nggak berhasil. Padahal belum dicoba. Nah, itu hambatan yang pertama. Fear of self. Ada lagi yang kedua. Iya, kurang yakin. Hambatan yang kedua itu istilahnya comparison to others. Apa itu comparison to others? Satu sikap mental yang senangnya itu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya. Nah, ini mental ngebanding-bandingin ini dampak negatifnya banyak banget dalam hidup Bapak Ibu. Dan ini masuk dalam salah satu mentalitas yang akan menghambat diri kita untuk maju dan bertumbuh. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu fear of change. Apa itu fear of change? Rasa takut untuk berubah. Takut terhadap perubahan. Ini sebabnya banyak. Di antaranya sudah enjoy di zona nyaman. Nah, itu yang menyebabkan adanya fear of change. Jadi dia udah nyaman, dia udah nggak mau berubah lagi. Akhirnya apa? Justru di zona nyaman itu dia nggak bertumbuh. Stuck. Terbelenggu dalam zona nyaman, sampai akhirnya dia nggak bergerak untuk maju atau bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ini juga inner block. Dan yang terakhir, menurut teori ini, adalah
apa yang kita sebut dengan fear of failure. Apa artinya? Takut gagal. Takut gagal. Kadang-kadang orang itu nggak melangkah karena takut gagal. Padahal kan tugas kita bukan berhasil ya. Tugas kita itu hanya berjuang. Hasil itu udah wilayahnya Allah. Nah, coba kita kupas 4 inner block ini, Bapak Ibu, secara singkat aja. Dan bagaimana penawarnya. Ya. Di mana penawarnya? Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk model, kira-kira modelnya seperti ini. Ini hambatan-hambatan yang tadi saya sebutkan untuk menuju pencapaian terbaik dalam hidup, untuk menuju kesuksesan, untuk menuju peak performance. Yang pertama fear of self, yang kedua compare failure. 4 ini nih, 4 sikap mental yang akan membuat kita susah untuk maju. 4 sikap mental yang akan membuat kita berat melangkah, yang akan membelenggu kita untuk bisa menjadi hamba yang terus bertumbuh. Dan ternyata di antara banyak pendekatan yang kita bahas malam hari ini, kunci ya untuk bisa membebaskan diri dari belenggu sikap mental ini adalah letting go. Caranya adalah dengan letting go. Apa itu letting go, Bapak Ibu? Tadi sudah sempat kita mention ya. Jadi letting go itu kemampuan untuk melepaskan secara sadar. Kalau saya mengartikan letting go itu adalah ketika kita secara sadar melepas. Nah ini letting go ini skill penting dalam hidup. Ini skill, ini kemampuan yang perlu kita latih. Kemampuan untuk bisa melepaskan secara sadar. Melepaskan rasa takut, melepaskan ragu, khawatir, cemas. Tapi kata kuncinya secara sadar. Bagaimana kita bisa melepas semua ini secara sadar? Maka challenge-nya adalah bagaimana kita membangun kesadaran. Kesadaran di ruang dalam. Inner awareness. Jadi inner block itu, Bapak Ibu, itu bisa dihilangkan dengan inner awareness. Hambatan-hambatan di dalam itu bisa hilang. Di antara penawarnya adalah mulai dengan kesadaran. Ya. Karena letting go ini adalah satu kondisi, satu keadaan kita melepaskan sesuatu secara sadar. Begitu ya. Nah, kira-kira 4 hal ini yang akan coba saya kupas sedikit-sedikit ya, karena waktu kita nggak banyak. Tapi mudah-mudahan walaupun kita kupas sedikit, Anda mendapatkan sesuatu malam hari ini. Kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Fear of self. Fear of self itu tadi rasa ragu, rasa takut, nggak yakin bisa. Dan ini sebagai manusia kita pasti ada kalanya merasakan rasa ini. Terkadang kita rasa ragu, terkadang kita takut, itu wajar, akui saja. Tidak perlu kita tolak, tidak perlu kita sangkal, dan nggak perlu juga kita memaksakan diri kita untuk positif. Ayo, harus positif, harus positif. Tapi kita menyangkal rasa takut itu, kita menyangkal rasa ragu itu. Nah, kalau kita paksakan seperti itu, nanti ujungnya malah jadi toksik. Kita menyembunyikan perasaan kita yang sebenarnya. Ya. Kita berusaha untuk terlihat baik-baik saja, padahal kita sejatinya sedang tidak baik-baik saja. Kita coba menghilangkan emosi atau rasa nggak nyaman itu, tapi kita pendam, tidak kita keluarkan, supaya kita nggak kelihatan lemah. Padahal nggak masalah. It's okay to not be okay. It's okay not to be okay, gitu kan. Pernah kita bahas di kesempatan yang lalu. Nggak masalah kalau kita ngerasa ada kalanya fear, ada kalanya takut, ada kalanya kita ragu. Tetapi bagaimana kita mengubah rasa takut itu, rasa ragu itu justru menjadi kekuatan. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya prinsip fundamentalnya, kaidahnya adalah
Untuk bisa mengkonversi rasa takut itu menjadi kekuatan, yaitu dengan mengakses energi zikir. Zikrullah ta'ala ini kekuatan. Zikir itu kekuatan yang bisa menenteramkan jiwa kita. Zikir itu kekuatan yang bisa membangkitkan optimisme kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan memang segala sesuatu itu kalau kita kembalikan kepada Allah, jiwa kita akan tentram dan optimisme kita akan lahir, akan tumbuh. Jadi itu yang pertama, sebagai kaidah dasarnya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran, gimana? Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kamu ingat Allah. Banyak-banyaklah sambungkan rasamu kepada Allah. Nanti Allah akan meneguhkan hatimu. Nanti Allah akan menguatkanmu. Dan kamu akan menemukan banyak sekali keberuntungan. Jadi kita itu baru bisa melepas rasa takut, rasa ragu, rasa khawatir dalam diri kita. Kita baru bisa letting go kalau itu kita sambungin kepada Rabb yang maha memiliki hati kita. Jadi untuk bisa letting go memang fondasi dasarnya zikir. Zikir. Kita lihat bagaimana kisah pasukan muslimin di perang Badar. Itu ada fear juga tuh, ada rasa takut. Wong jumlah pasukannya cuma sedikit kok, harus berhadapan-hadapan dengan pasukan musuh yang jauh lebih banyak. Tapi yang membuat mereka tetap bergerak dengan hati yang damai karena mereka menyambungkan hatinya dengan Allah. Mereka yakin pertolongan Allah itu dekat. Mereka yakin janjinya Allah itu benar. Allah nggak mungkin ingkar janji. Allah itu sebaik-baik pembuat skenario. Ya. Nah, ketika seseorang sudah punya fondasi keyakinan seperti tadi, maka dia akan mudah melepas. Dia akan mudah letting go. Melepas di sini dalam arti melepaskan dan menyerahkannya kepada Allah. Ya. Ketika dapat ancaman, bahaya, dari kanan, kiri, dari depan, dari belakang mungkin. Orang-orang yang letting go, orang-orang yang akan mampu melepaskan berbagai macam ketakutan itu ketika dia bergantung dan dia kaitkan setiap keadaan dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Kalla inna ma'i ya rabbi sayahdin, kalau kata Nabi Musa ketika terjepit di ujung Laut Merah, sedangkan di belakangnya ada pasukan Firaun yang siap membantai mereka. Jadi it's okay, kita terkadang ada rasa ragu, rasa takut, tapi energi zikirnya akan mengkonversi. Ya, yang akan mengkonversi ketakutan itu justru menjadi kekuatan. Ya, masih ingat rumusnya, ini sempat saya bahas juga di beberapa kesempatan yang lalu, bahwa rumus yakin itu ada dua. Yang pertama percaya Allah dan yang kedua percaya diri. Dan urutannya itu penting. Urutannya itu penting. Karena kita perlu percaya Allah dulu, baru percaya diri. Kalau tanpa percaya Allah langsung percaya diri, nanti bablas jadinya arogan. Jadinya prideful, confident. Sombong, ya, yakin tapi yang dekat-dekat sama sombong. Jadi letting go itu di antara unsur pembentuknya adalah optimisme, yakin, percaya, baik sangka. Ya. Percaya Allah selalu ada. Allah selalu bersama hambanya. Sebagaimana ungkapan Nabi ketika di Gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Nah, dahsyat nggak? Nah, ketika titik awalnya adalah percaya Allah, maka turunan dari itu adalah percaya diri. Jadi percaya diri itu percaya bahwa Allah memberikan kita kemampuan untuk memilih respon terbaik. Percaya diri itu percaya bahwa Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan yang terbaik.
memilih tindakan yang terbaik, berpikir yang terbaik, berucap yang terbaik, bertindak yang terbaik. Yakin Allah itu tempat bergantung. Allahus Samad. Dan keajaiban itu terjadi kalau seorang hamba itu percaya. Ya, kalau fondasi keyakinan ini menghujam ke dalam jiwa seorang hamba, maka dia akan mudah letting go. Dia akan mudah lepas. Lakukan apa yang bisa dilakukan, siapkan apa yang bisa kita persiapkan, kemudian melangkah. Melangkah. Lepas. Semua ketakutan itu karena ada Allah. Karena apa? Karena ada Allah. Bukan karena semata-mata kita mampu, tapi karena ada Allah. Maka kawan-kawan sekalian, ada dua jenis keyakinan nih yang perlu kita sadari. Yang landasannya keimanan, harusnya keyakinannya itu tumpuan hatinya atau sandaran hatinya. Dia bergantung dengan janji dan jaminan Allah. Ada kalanya kita merasa takut, ada kalanya kita merasa ragu, ada kalanya kita merasa, aduh mungkin nggak ya? Bisa nggak ya? Ya nggak apa-apa, itulah manusia. Tapi kemudian rasa semua itu dia bawa ke Allah, dia lepaskan dan dia serahkan kepada Allah, dan dia jadikan Allah sebagai gantungan dan sandaran hatinya. Bukan semata-mata yakin dengan kemampuan diri. Jadi itulah kenapa saya bilang tadi urutannya penting. Percaya Allah dulu, baru percaya diri. Jadi yakin Allah selalu membersamai. Kalau bukan sekedar meyakini kemampuan diri, karena sehebat apapun kita, kalau Allah nggak membersamai, lemah kita. Sepinter apapun kita, kalau Allah nggak ngasih petunjuk, nggak kelihatan jalan itu. Kan itu keyakinan seorang mukmin. Ya, sebanyak apapun pasukan kita, tapi kalau Allah nggak nolong, kalah. Makanya pasukan muslimin, kaum mukmin ya di zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu meskipun jumlah pasukannya tidak sebanyak pasukan musuh, mereka tetap bergerak dengan hati damai, bergerak dengan lapang, bergerak dengan semangat, bergerak dengan penuh keyakinan. Letting go. Mereka lepaskan apapun hasilnya. Karena yang penting itu bukan itu. Yang penting itu kan perjuangannya, prosesnya, upayanya, usahanya. Dan mereka yakin Allah selalu membersamai. Itu yang membuat mereka tetap bergerak. Gitu ya. Yang Allah nilai itu kan bukan hasilnya, tapi yang Allah nilai itu seberapa maksimal kita dalam berupaya. Nanti ada tuh di bagian yang keempat, tentang fear of failure. Jadi tugas kita, oke nggak apa-apa, kita kadang-kadang ragu, kita kadang-kadang tadi fear of self. Itulah kenapa kalau di PPA ada satu konsep yang namanya temani. Kita minta ditemenin sama Allah dalam setiap langkah. Bismillahirrahmanirrahim itu Bapak Ibu. Memang betul artinya dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau kita masuk pada kedalaman maknanya, Bismillah itu sejatinya adalah kita lagi minta ditemenin sama Allah. Karena kata para ulama, kalimat basmalah itu setidaknya punya 3 makna. Yang pertama musahabah, yang kedua ashabun, dan yang ketiga sohibun. Yang artinya itu kurang lebih minta ditemenin. Duhai Allah, temani hamba. Please don't leave me alone. Jangan tinggalkan hamba sendirian ya Allah. Hamba lemah tanpa petunjukmu, tanpa pertolonganmu, tanpa daya dan upaya yang dituntun olehmu. Jadi Bismillah itu kalimat sederhana, tapi maknanya dalam. Kita minta ditemenin sama Allah, dan itu yang akan membuat kita hatinya damai dan kita tetap bergerak melangkah maju. Gitu ya. Nah, itu inner block yang pertama tuh, tentang fear of self. Nah, kemudian tadi ada lagi inner block yang kedua.
Nah, ya ada yang nanya di kolom chat, apa zikir untuk menghilangkan keraguan? Ada banyak. Di antaranya la haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang powerful banget tuh untuk menghilangkan keraguan. Kita akui. Jadi kita memandang seakan-akan hidup ini seperti sebuah pertandingan gitu. Yang ayo saling berlomba untuk cepet-cepetan sampai garis finish. Padahal nggak begitu. Akhirnya banyak orang stres. Ya, tidak ada dalam hidup itu istilah saling mengungguli, saling mendahului. Karena setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Ya, beda-beda. Kita punya zona waktu sendiri-sendiri. Nabi aja kan zona waktunya beda-beda. Rasulullah Muhammad dakwahnya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi Musa lebih dari 40 tahun. Apalagi Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa tahun dakwahnya Bapak Ibu? 900 tahun lebih. Jadi kalau kita mau bandingkan, ya nggak apple to apple. Begitu pula hidup kita tuh punya zona waktunya masing-masing. Ada yang mungkin baru ketemu jalannya, baru sampai satu titik yang kita sebut sebagai sukses di umur 40 tahun. Ada yang dari umur belasan tahun sudah punya karir yang begitu hebat gitu ya. Ya setiap orang punya porsi masing-masing. Maka, nah saya akan jelaskan nanti bagaimana kaitannya dengan fastabiqul khairat. Nah, di sini nih saya akan jelaskan. Mengapa hidup itu bukan sebuah perlombaan? Karena gini loh, kenapa ini penting saya sampaikan. Seringkali kita itu yang kita jadikan perbandingan dalam urusan dunia. Bener gak sih? Ngaku aja deh, ya kan? Dan sikap mental banding-bandingkan itu biasanya yang kita sandingkan itu dalam hal keduniaan. Harta, karir, bisnis, keluarga, anak. Ya, anak saya udah kuliah di luar negeri loh. Anak saya udah begini loh, hafalannya sudah apa namanya sekian juz. Ya itu harus kita syukuri. Tapi kalau kita jadikan bahan perbandingan, ya itu nggak bagus. Gini, punya jiwa kompetitif itu bagus. Itu hal yang positif. Kalau seseorang punya jiwa kompetitif, dia akan punya semangat, dia akan berani ya berkompetisi, dia akan terus maju, dia nggak akan stagnan dalam hidupnya. Itu bagus, tapi pada tempatnya. Ketika kita memandang eh, hidup ini sebagai seakan-akan sebuah perlombaan, itu dampak negatifnya banyak. Kita akan kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup, ya. Kita terus merasa kurang, nggak pernah ngerasa cukup. Ada beberapa alasan. Karena kenapa kita harus melepaskan, bahkan kalau bisa membuang jauh-jauh mental membanding-bandingkan, ya, comparison to others tadi. Yang pertama, medan juang setiap orang itu beda-beda. Nggak sama. Garis hidupnya beda-beda. Jalan hidupnya juga beda-beda. Sesuatu itu baru boleh dikatakan sebuah perlombaan kalau memang di lintasan yang sama. Tapi kalau sepeda yang satu di dalam stadion, sepeda yang lain di luar stadion, itu nggak bisa kita sebut sebagai sebuah perlombaan. Ya, karena jalur lintasannya beda. Hidup juga begitu. Setiap kita itu punya medan masing-masing. Apa-apa yang terjadi dalam hidup saya belum tentu terjadi dalam hidup Anda, benar nggak, Bapak Ibu? Ujian kita beda-beda. Ya, ada yang ujiannya urusan finansial, ada yang ujiannya urusan kesehatan, ada yang ujiannya apalagi urusan keluarga, ada yang sama anak, ada yang sama pasangan, ya, ada yang sama rekan bisnis. Medan hidup kita beda-beda, jalan hidup kita beda-beda. Mungkin garis besar tujuan hidup kita sama. Apa? Ya ibadah, ya kepengen bahagia. Tapi kan
jalan atau wasilah ibadah itu macam-macam. Makanya ibadah itu beragam. Ibadah itu sangat luas. Itulah kenapa pintu surga tuh banyak. Ada orang yang pintu surganya lewat harta. Hartanya itu betul-betul dia gunakan di jalan kebaikan, buat nolong orang, buat memudahkan urusan orang. Ada yang memang pintu surganya itu apa? Dengan sabar. Apa yang pintu surganya itu ridho. Ada yang pintu surganya itu justru di pasangannya. Ada yang pintu surganya itu ketika dia dikasih sakit. Dan dia bersabar dalam sakitnya. Medan juang setiap orang beda-beda, jalan hidup setiap orang beda-beda. Gitu ya teman-teman. Itu dua alasan yang pertama. Kemudian apa? Kalaupun kita mau berlomba, nah ini. Kalaupun kita mau banding-bandingkan, maka bandingkanlah diri kita hari ini dengan diri kita kemarin. Jadi berlomba dengan diri sendiri dan berlomba dalam amal soleh. Itu ya kalau mau kita bandingin. Ya, wah bagaimana nih? Akhir tahun nih, menjelang awal tahun, kita muhasabah. Kondisi jiwanya jadi merasa cukup gitu. Selalu bersyukur, nggak pernah ngeluh. Tapi kalau orang yang sikap mentalnya seakan hidup adalah sebuah perbandingan, akhirnya ngerasa kurang terus. Ngerasa kurang terus. Itulah kenapa kata Nabi SAW, kalau dalam urusan dunia, jangan lihat ke atas terus. Sesekali boleh lihat ke atas. Tapi tengok juga ke bawah. Ada orang yang hidupnya tidak seberuntung kita, tapi mereka lebih bersyukur dari kita. Kalau ngeliat ke atas terus terkesandung. Ya. Kalaupun kita mau iri, kata Nabi SAW, irilah dalam amal soleh. Ada orang yang, Masya Allah ya, sholat malamnya nggak pernah putus. Nah, iri sama yang itu bagus. Ada orang yang sedekahnya luar biasa, iri yang kayak gitu bagus. Iri dalam amal soleh. Gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya apa tadi? Setelah comparison to others, yang berikutnya itu fear of change. Jadi rasa takut untuk berubah. Fear of change. Takut dengan perubahan. Kenapa sih seseorang itu takut dengan perubahan? Karena biasanya dia sudah nyaman di zona nyaman. Padahal kalau kita kepingin bertumbuh, maka kita harus keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu, dari comfort zone. Nah, memang di antara comfort zone dan learning zone itu ada namanya fear zone, ya, zona takut, khawatir. Nah, gimana caranya supaya kita bisa keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu? Caranya memang harus menumbuhkan ghirah, ya. Istilahnya itu dissatisfaction di antara rumus penting. Nah, ini nanti saya bahas di kelas Life Change nih. Bapak Ibu, hari Ahad tanggal 27-28 ya kalau saya nggak salah. Bulan ini itu saya bikin kelas sama Ustadz Muslim judulnya Life Change. Doa-doa yang mengubah hidup. Jadi kita coba bedah. Ada beberapa doa yang ini bisa menjadi bahan bakar perubahan hidup seseorang. Nah, di antara unsur yang paling penting agar seseorang itu eh, tergerak untuk mau berubah, ketika ada elemen rasa yang namanya dissatisfaction. Apa itu? Ketidakpuasan dengan kondisi kualitas dirinya. Iya, jadi ini sering juga saya sampaikan di banyak kesempatan. Jangan sampai kita salah mengartikan arti kata kona'ah. Kona'ah itu kan berpuas diri. Kona'ah itu dalam konteks rezeki yang Allah bagikan. Kona'ah itu ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Dia menerima segala ketetapan Allah, rezeki yang Allah kasih, episode hidup yang Allah pergilirkan, dia terima dengan ridho, dia terima dengan rela, dengan bahagia.
Nah, itu konteksnya di situ. Tapi dalam konteks kualitas diri, dalam konteks amal soleh, dalam konteks ibadah, kita nggak boleh merasa puas. Ya, ibadah saya udah banyak, udahlah cukup gitu. Kayaknya bisa ngebeli surga. Nggak bisa. Surga itu balasan yang terlalu sempurna, sedangkan amal soleh kita tuh receh. Makanya kita bisa masuk surga itu karena rahmat Allah pada akhirnya kan. Jadi ada perasaan selalu kurang dalam amal soleh. Walaupun kita sudah banyak beramal dalam hari-hari kita, kita pasti sadar banyak banget kekurangan, banyak banget cacat. Kemalasan kita lebih banyak daripada ibadah-ibadah kita. Ya, keserakahan kita itu lebih besar daripada zikir-zikir kita. Kayaknya lidah kita tuh lebih banyak menggunjing, lebih banyak memaki, lebih banyak ngomong yang sia-sia daripada membaca Quran, menyebut nama Allah. Bener gak sih? Kayaknya kaki kita tuh lebih banyak melangkah pada hal-hal yang sifatnya hiburan, permainan, dibandingkan kaki ini melangkah ke rumahnya Allah. Tangan-tangan kita itu lebih cekatan untuk menerima, menggapai sesuatu yang sifatnya materi dibandingkan memberi. Artinya gimana loh? Kita harus, Bapak Ibu, kita harus menumbuhkan ada rasa ketidakpuasan dengan kondisi kualitas diri kita hari ini, dengan amal soleh kita hari ini. Jangan nyaman. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kenapa beliau bertahanus ya di Gua Hiro ketika usianya menjelang 40? Karena ada ketidaknyamanan melihat kondisi sosial. Kalau dalam Quran itu, misalnya Quran surat Al-Mudathir. Quran surat Al-Mudathir itu uh, ayat surat yang mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman. Gimana bunyinya? Ya ayuhal mudathir, kum fa'anzir. Bangun, wahai orang yang berselimut. Jangan nyaman dalam selimutmu. Ayo bangkit, ayo bergerak. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bahkan sudah dijamin surga oleh Allah, tetapi beliau sholat sampai kakinya bengkak. Bayangkan teman-teman. Iya, sampai Ibunda Aisyah itu nanya, wahai Rasulullah, kamu nih ngapain? Apa yang kamu perbuat? Mbok ya sholat kok kaki itu sampai bengkak gitu, kok sampai segitunya? Padahal kan dosa-dosa kamu itu udah diampunin sama Allah, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Tapi kenapa kamu kok sampai sebegitunya? Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, apakah kau nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya, bahkan Rasulullah itu yang sudah dijamin surga aja, tetap terus punya ghirah yang mendorong dirinya untuk tetap beramal soleh. Coba misalkan sekarang saya bilang, Mas Anggit dijamin surga nih. Wah, itu gimana Mas kira-kira? Kayaknya berhenti ibadah kita ya. Oh, kalau gitu udah deh, tidur aja. Udah dijamin surga aman gitu. Rasulullah dijamin surga, ibadahnya nggak dikasih kendor gitu. Nggak di zona nyaman, tapi terus bertumbuh. Ya. Maka balik lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam urusan akhirat lihat ke atas, ya, agar kita terdorong terus. Bukankah kita perlu memaksimalkan umur untuk menggapai rahmatnya Allah? Dan rahmatnya Allah itu bisa kita gapai dengan amal, amal soleh. Walaupun amal kita masih jauh dari sempurna, tapi tugas kita teruslah beramal. Kita nggak pernah tahu amal mana yang Allah terima, amal mana yang itu bisa membuat Allah ridho. Maka teruslah beramal. Ya. Kalau kata Imam Ghazali, memang dalam masalah dunia itu, setan akan memalingkan pandangan kita ke atas terus. Ya, dibisik-bisik itu sama setan, ayo, kamu bisa tuh bergaya hidup mewah seperti itu. Tapi dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, setan itu akan memalingkan wajah kita.
yang kepada orang yang ada di bawah. Jadi terbalik. Ya, kamu udah pinter, udah ngapain sih ngaji, ngapain sih ikut teras PPA. Nah, padahal harusnya sebaliknya. Dalam amal soleh kita harus terus merasa nggak puas, kepengen mempersembahkan yang lebih dan yang terbaik untuk Allah, ya. Dan itu akan mendorong kita dari comfort zone menuju zona bertumbuh. Kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa puas terhadap kebaikan, terhadap amal ketaatan, ya. Dan apa? Kalau dalam amal soleh, kalau dalam kebaikan, memang kita harus harus nggak pernah ngerasa puas. Begitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu fear of change. Bagaimana kita bisa letting go, bisa melepas semua itu. Nah, di antara cara melepas ketakutan itu dengan doa, dengan doa. Ya, makanya saya bikin kelas khusus ngebahas doa tuh, life change. Ada juga faktor eksternal lewat komunitas. Komunitas yang mendorong kita untuk terus bertumbuh. Itulah kenapa PPA kita buat dalam pendekatan komunitas. Ya, setiap pekan ada kegiatan, baik itu offline ataupun online, setiap bulan, per 3 bulan, dan setahun sekali kita ngumpul di acara gathering. Siapa yang hadir di webinar ini? IG ke-8 kemarin di Makassar, ada? Nah, itu cara kita untuk ngejaga lingkungan, masuk dalam komunitas, yang terus mendorong kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh. Ya, ada Unidina nih ya. Oh, ini teman-teman Makassar. Jadi, penting, komunitas tuh penting, lingkungan tuh penting. Jangan sendirian. Setan tuh paling seneng ketika ngelihat ada seorang mukmin yang sendirian. Ya, gampang digodanya. Dan memang kalau sendirian tuh enak, nggak ada konflik. Bener nggak sih? Ya terserah gue dong, gue sendirian gitu. Mau konflik sama siapa? Kalau bareng-bareng dalam komunitas itu pasti ada konflik, pasti ada gesekan, pasti ada perbedaan. Kan beda kepala. Tapi bagaimana kita bisa mengelola konflik itu, perbedaan itu, ketidaknyamanan itu, ya, dan membuat kita jadi pribadi yang bertumbuh terus. Kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, lebih bagus mana? Ada yang nanya sahabat kepada Nabi, apakah saya berinteraksi dengan manusia dengan berbagai macam resikonya, atau saya sendirian aja deh beribadah gitu, ngurung diri di kamar gitu ya, nggak berhubungan sama orang, fokus aja ibadah. Kata Nabi SAW, lebih bagus kamu tetap berinteraksi dengan orang dan bersabar atas apapun yang kamu dapatkan dalam jamaah, karena ada keberkahan di situ. Maka saya mengundang nih kawan-kawan, ayo kalau ada pertemuan-pertemuan, hadir, sambung silaturahim. Insya Allah IG 9 itu di Surabaya. Ya, bergabunglah dalam satu kelompok, dalam satu jamaah, dalam satu komunitas yang itu membuat kita terus bertumbuh. Nggak harus PPA sih, apa aja boleh. Selama itu komunitas positif. Ya, daftar IG 9 di Surabaya. Siapa yang udah daftar? Minimal DP dulu kan. Surabaya deket nih, mudah diakses. Kemarin ketika di Makassar kan teman-teman yang di Jawa banyak yang sedih tuh nggak bisa hadir. Nah, mudah-mudahan bisa balas dendam nih di Surabaya ya. Jadi kita sudah berapa kali gathering nih, Mas Anggit? Udah 9 kali ya. Yang pertama gathering di Bogor, yang kedua di Malang waktu itu, yang ketiga itu di Jogja, yang keempat itu di Bandung, yang kelima di Jakarta, yang keenam itu online karena COVID, yang ketujuh kemarin di Anyer, yang kedelapan itu di Makassar, dan besok yang ke-9 di Surabaya. Jadi ngapain sih kita kumpul-kumpul gitu ya, bikin kegiatan, cari-cari acara, karena lingkungan tuh penting.
Lingkungan itu yang akan mendorong kita untuk terus bertumbuh. Tidak berada di zona nyaman. Kan kalau nyamannya pengennya sendirian aja. Kalau sendiri tuh enak. Iya kan? Kalau bareng-bareng tuh banyak gesekan. Nah, tapi kalau fokus kita pada pertumbuhan, maka kita akan punya dorongan untuk lepas dari comfort zone. Letting go dari fear of change. Lepaskan diri kita dari rasa takut untuk berubah. Ya, ya, IG itu bulan November. Ya, baik. Terakhir itu fear of failure. Apa itu? Rasa takut gagal. Bagaimana kita bisa melepaskan rasa takut gagal ini? Letting go. Iya. Yang perlu kita sadari, ini tadi sempat saya sebut ya, bahwa tugas kita itu kan bukan berhasil. Tugas kita bukan berhasil, tapi tugas kita berjuang. Tugas kita itu berdoa sepenuh rasa, bergerak sepenuh raga, berserah sepenuh jiwa. Kita akan mudah stres, kita akan ngejalanin hidup penuh dengan penderitaan kalau kita melekat dengan hasil. Padahal kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik, apa yang kamu condong padanya, apa yang kamu suka itu nggak baik. Boleh jadi apa yang kamu nggak suka itu malah baik. Ini dalil yang sangat telak menurut saya. Untuk letting go saja. Perkara hasil itu letting go. Hasil itu bukan wilayah kita. Yang Allah nilai itu prosesnya, bukan hasilnya. Makanya yang Allah hargai itu sa'inya Ibunda Siti Hajar. Bukan apa proses keluarnya air zam-zam lewat kakinya Nabi Ismail. Enggak. Yang Allah hargai itu prosesnya. Walaupun hasilnya enggak keluar dari sofa Marwa kan. Bayangkan Ibunda Siti Hajar itu berproses sa'i bolak-balik Bukit Safa, Bukit Marwa. Hasilnya nggak di situ. Hasilnya di mana? Hasilnya di dekat kaki anaknya, di dekat Ka'bah. Karena hasil itu tidak harus selalu berbanding lurus dengan upaya kita. Udah berjuang aja, bergerak. Itu yang Allah. Hasil itu di luar kendali kita. Apa-apa yang ada di luar kendali kita, itu Allah nggak akan minta pertanggungjawaban. Tapi yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah apa-apa yang ada dalam kendali kita. Ya, yang terbaik. Hasil itu letting go. Sekarang gini ya, saya mau nanya teman-teman. Memangnya definisi sukses itu apa sih? Kalau secara umum kan sukses itu definisinya adalah getting what you want, mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sukses. Itu definisi umum. Tapi kalau dalam perspektif orang yang beriman, dalam perspektif inner peace, sukses itu nggak harus selalu getting what you want. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita nggak dapat apa yang kita inginkan, boleh jadi itu sukses yang lebih sejati. Ketika dengan itu kita ridho. Dan karena kita ridho, Allah pun ridho. Itu sukses sejati. Bukankah puncak sukses itu ridhonya Allah, kawan-kawan? Jadi, lepas, letting go. Hasil itu udah bukan urusan kita. Tugas kita itu adalah berdoa sepenuh rasa, berjuang, bergerak sepenuh raga, kemudian berserah sepenuh jiwa. Ada tuh doanya, ya Allah, hamba titip. Ya Allah, hamba serahkan. Allahumma as'aluka taufik lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Gitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan nah ini bagaimana kita bisa melepaskan rasa-rasa ini, hambatan-hambatan ruang dalam, inner block tadi, dengan letting go. Tentu saya nggak bisa membahas lebih detail ya, karena waktu yang terbatas. Kapan-kapan nanti kita akan bahas. Iya, saya ngebahas ini di kelas surrender.
Insya Allah, mohon doanya juga, saya lagi finishing ini. Mudah-mudahan buku saya bisa terbit bulan Maret ya, tentang surrender ya, tentang keberserahan. Bahwa ternyata keberserahan ini, letting go, surrender itu punya kekuatan yang teramat kuat, teramat dahsyat untuk mengubah hidup seseorang. Ya, ada yang udah ikut kelas surrender ya, rumusnya sajda. Ya. Apa itu sajda? Ya, ikut nanti di kelas surrender. Dan saya kasih bocoran sedikit. Lalu bagaimana cara praktis Mas untuk bisa letting go, melepaskan tadi hambatan-hambatan negatif dalam diri, rasa takut eh, akan perubahan, takut gagal, takut apa lagi sih? Ya, takut yang macem-macem lah. Nah itu caranya dengan ada satu teknik namanya teknik self coaching, teman-teman. Self coaching itu apa sih? Self coaching itu adalah proses coaching, tapi yang kita lakukan pada diri sendiri. Jadi kita nanya sama diri sendiri, ya. Kita nanya sama diri sendiri. Cuman tiga pertanyaan aja. Bisa nggak? Yang kedua, mau nggak? Dan yang ketiga, kapan? Nah ini teknik ini terinspirasi dari ada satu buku yang judulnya Sedona Method, kekuatan total surrender ya. Kekuatan letting go yang itu bahkan bisa mengubah hidup dan melepaskan begitu banyak belenggu negatif dalam diri. Jadi maksudnya gimana Mas Soni? Ketika kita punya rasa takut, rasa gelisah, rasa galau, rasa apa lagi? Rasa cemas, apapun itu tadi ya, termasuk belenggu yang sudah kita bahas tadi, fear of change, fear of failure, fear of self, ya. Kemudian kita tanya sama diri kita bisa nggak melepas rasa itu? Ya, bisa nggak melepas rasa itu? Kalau misalkan kita jawab, "Hmm, nggak bisa, ini susah." Nah, masuk ke pertanyaan kedua, mau nggak? Kalau kita bilang nggak, kalau kita bilang mau, oke. Kalau mau, kapan? Mau sekarang, mau besok, mau pekan depan, mau tahun depan, nggak apa-apa, bebas pilih aja. Bisa nggak sih saya melepaskan rasa takut ini? Apapun jawabannya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau nggak saya melepaskan rasa takut ini? Kapan? Kalau misalkan pertanyaan kedua, saya nggak mau melepas rasa ini. Kira-kira kalau kita pelihara terus rasa ini, dampaknya apa dalam hidup Anda? Ya, lebih baik atau malah buruk? Lebih lebih baik mana? Mau kita lepas atau kita pelihara? Ya maunya harus dilepas dong. Ini kepengennya dilepas. Jadi mau nggak? Mau kalau gitu. Terus kapan? Jadi ini tiga pertanyaan powerful ya menurut saya untuk bisa melepas begitu banyak belenggu negatif dalam diri. Coba tanya teman-teman, apa rasa takut apa, inner block apa yang itu sedang menghambat diri kita? Tanya tiga pertanyaan ini. Target kita kan kita pengen melepas pertanyaan, pengen melepas rasa itu, ya kan? Kita punya rasa takut, kita punya rasa ragu, kita punya rasa cemas. Apapun rasa-rasa yang mengunci langkah kita untuk bergerak maju, ajukan tiga pertanyaan ini dalam diri kita. Yang pertama, bisa nggak melepas rasa ini? Kalau misalkan terus nggak bisa, tapi mau nggak? Mau kapan? Ya, butuh waktu? Oke, kapan? Jadi ini satu teknik yang namanya self coaching ya for letting go. Nah ini saya bahas detail di kelas surrender, tapi intinya esensinya mudah-mudahan Anda bisa menangkap. So kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang penuh dengan keberserahan kepada Allah. Begitu kita bisa punya kondisi hati yang penuh dengan keberserahan, maka
keajaiban, petunjuk, pertolongan akan menghampiri hidup kita insya Allah. Kalimat terakhir dari saya adalah 3 pesan ini. Close your eyes, clear your heart, and let it go. Coba diulang. Close your eyes, clear your heart, and let it go. Nah, ini kalimat-kalimat umum kan ya? Tapi kalimat ini akan menjadi indah kalau fondasi dasarnya adalah zikrullah. Fondasi dasarnya adalah keimanan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka close your eyes, clear your heart, let it go. Atur nuhun.